Banyak orang percaya bahwa lansia yang meninggal saat tidur itu murni karena faktor usia. Tapi tahukah Anda, ternyata ada penyebab tersembunyi yang selama ini tidak disadari keluarga. Kebiasaan sederhana sebelum tidur yang dilakukan hampir setiap malam ternyata bisa memperbesar resiko kematian tiba-tiba. Dalam video ini, kita akan membahas 6 penyebab utamanya dan cara mencegahnya. Tonton sampai akhir karena jawaban pentingnya ada di bab ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua, saya doakan Anda selalu sehat, kuat, dan diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang mungkin terjadi di sekitar kita, tetapi sering kita anggap biasa. Mengapa banyak lansia meninggal saat tidur? Ternyata ada penyebab medis dan kebiasaan sehari-hari yang sering tidak disadari. Tonton sampai selesai, karena informasi ini bisa menyelamatkan nyawa orang tua yang kita cintai. Banyak keluarga pernah mengalami kehilangan mendadak. Orang tua yang terlihat sehat, tersenyum, bahkan sempat berbicara, tiba-tiba ditemukan tidak bernyawa di pagi hari. Sebagian orang menganggap bahwa meninggal saat tidur adalah kejadian alami akibat faktor usia. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Di balik peristiwa yang tampak tenang tersebut, terdapat mekanisme tubuh lansia yang semakin rapuh, berubah, dan sensitif terhadap setiap kebiasaan kecil sebelum tidur. Banyak lansia tampak baik-baik saja pada siang hari, tetapi ketika malam tiba, tubuh bekerja dengan cara berbeda. Sistem yang selama bertahun-tahun setia menjaga kehidupan, jantung, paru, syaraf, pembuluh darah, mulai memasuki fase kelelahan. Saat seseorang memasuki usia lanjut, kualitas tidur mereka berubah drastis. Tahapan tidur yang seharusnya memberi pemulihan bergeser menjadi fase rentan. Dalam tidur yang sangat dalam, tubuh menurunkan kewaspadaan terhadap gangguan internal. Jika terjadi penurunan tekanan darah mendadak, gangguan detak jantung, atau sumbatan napas singkat, tubuh lansia tidak sekuat dulu untuk merespons. Sedikit gangguan yang bagi anak muda hanya menyebabkan terbangun, bagi lansia bisa berakibat fatal. Itulah sebabnya peristiwa meninggal saat tidur sebenarnya bukan tanpa penyebab, melainkan ada proses fisiologis yang berlangsung diam-diam. Banyak orang juga tidak menyadari bahwa kebiasaan sepele seperti makan terlalu malam, kurang minum air, terlalu lelah di siang hari, atau tidur dalam posisi tertentu dapat memperbesar risiko. Di babak berikutnya, kita akan membahas satu persatu penyebab utama dan bagaimana mencegahnya. Semakin kita memahami apa yang terjadi di balik layar tubuh lansia, semakin kita bisa membantu mereka tidur lebih aman dan bangun dengan tubuh segar di pagi hari. Jantung adalah organ yang bekerja tanpa henti. Namun pada lansia, kekuatan dan elastisitas aliran darah menurun. Di siang hari, penurunan ini mungkin tidak terasa karena tubuh masih aktif bergerak dan sistem kardiovaskular bekerja dinamis. Tetapi, ketika tidur, tubuh memasuki kondisi paling tenang. Denyut jantung melambat, tekanan darah menurun, dan pasokan oksigen harus tetap stabil. Di usia lanjut, penurunan ini bisa menjadi masalah serius. Salah satu kondisi yang paling sering menjadi penyebab kematian saat tidur adalah bradyarithmia, yaitu detak jantung yang terlalu pelan. Ketika tubuh rileks dalam tidur yang dalam, detak jantung bisa turun terlalu rendah, hingga tidak mampu memompa darah ke otak. Lansia yang memiliki riwayat hipertensi, diabetes, atau kolesterol tinggi lebih beresiko mengalami kondisi ini. Gangguan lainnya adalah aritmia fatal, yaitu detak jantung tidak teratur. Jika selama tidur terjadi lonjakan listrik kecil yang menyebabkan jantung berhenti memompa secara efektif, lansia mungkin tidak sempat terbangun lagi. Selain itu, ada juga penurunan tekanan darah mendadak. Banyak lansia mengalami tekanan darah tinggi di siang hari, tetapi justru drop pada malam hari. Penurunan drastis ini dapat mengganggu suplai oksigen ke otak dan jantung. Karena sedang tidur dan tidak sadar, tubuh tidak mengirim sinyal bahaya seperti pusing atau sesak.
Inilah mengapa banyak lansia meninggal dalam posisi damai karena tubuh tidak sempat memperingatkan apapun. Menjaga kesehatan jantung menjelang tidur adalah kunci. Pemeriksaan rutin, obat yang diminum tepat waktu, dan tidur dalam posisi miring kiri dapat membantu menjaga aliran darah lebih stabil. Gangguan napas, terutama sleep apnea, merupakan penyebab besar kematian saat tidur pada lansia. Sleep apnea adalah kondisi ketika napas berhenti selama beberapa detik dan terjadi berulang-ulang sepanjang malam. Banyak keluarga mengira dengkuran keras hanyalah tanda tidur nyenyak, padahal justru itu sinyal bahaya. Setiap kali napas terhenti, oksigen menurun drastis. Otak akan memicu tubuh terbangun sebentar untuk bernapas kembali. Namun pada lansia, mekanisme ini melemah. Ketika napas terhenti terlalu lama, tubuh tidak mampu merespons. Selain sleep apnea, banyak lansia mengalami penyempitan saluran napas akibat posisi tidur yang kurang tepat. Tidur telentang terlalu lama membuat lidah jatuh ke belakang dan mempersempit jalur udara. Jika kondisi ini berlangsung bersamaan dengan jantung melemah, risiko kematian meningkat. Penyebab lain yang sering terjadi adalah penumpukan cairan akibat gagal jantung atau gangguan ginjal. Cairan dapat naik ke paru, menyebabkan sesak saat tidur. Banyak lansia yang terbangun karena batuk atau merasa sulit bernapas, tetapi menganggapnya sebagai hal biasa. Padahal itu tanda serius bahwa paru kekurangan oksigen. Jika lansia mengorok keras, sering terbangun tanpa sebab, merasa lelah meski tidur lama, atau bernapas tidak beraturan saat tidur, waspadalah. Perbaikan posisi tidur, kontrol berat badan, dan pemeriksaan napas dapat sangat membantu mengurangi risiko fatal. Inilah faktor yang paling jarang disadari. Kebiasaan sederhana sebelum tidur dapat menentukan apakah tubuh akan aman sepanjang malam. Salah satu yang paling berbahaya adalah tidur setelah makan berat. Banyak lansia memiliki pola makan malam yang besar karena di siang hari kurang nafsu makan. Namun makan banyak kemudian langsung tidur membuat perut penuh dan menekan diafragma, sehingga paru tidak bisa mengembang optimal. Ini membuat pernafasan lebih berat. Selain itu, proses pencernaan membutuhkan banyak energi dan mempengaruhi aliran darah. Saat tidur, aliran darah harus fokus pada jantung dan otak. Tetapi jika lambung penuh, tubuh mengalirkan darah ke area tersebut sehingga organ vital kekurangan suplai. Kebiasaan ini juga dapat memicu refluks asam lambung yang dapat menyebabkan nafas terhenti sesaat tanpa disadari. Kebiasaan lain adalah kurang minum air sebelum tidur. Banyak lansia menghindari minum karena takut sering buang air. Padahal, tubuh memerlukan cairan untuk menjaga stabilitas tekanan darah dan aliran oksigen. Kekurangan cairan membuat darah lebih kental, meningkatkan resiko pembekuan yang berbahaya saat tidur. Merokok, minum kopi malam hari, atau mengambil obat penenang tanpa pengawasan juga dapat memperbesar resiko. Semua kebiasaan ini membuat tubuh lebih rentan terhadap gangguan nafas dan jantung selama tidur. Tubuh lansia membutuhkan aktivitas ringan untuk mempertahankan peredaran darah yang sehat. Namun, banyak lansia menghabiskan sore dan malam dengan terlalu banyak duduk atau langsung berbaring. Padahal, ketika tubuh tidak bergerak cukup, aliran darah melambat dan dapat menyebabkan stagnasi, terutama di kaki. Gumpalan kecil bisa terbentuk tanpa disadari. Ketika tidur, gumpalan ini dapat bergerak dan menyumbat aliran darah ke paru atau otak. Aktivitas ringan seperti berjalan 10 hingga 15 menit, peregangan atau senam pernafasan sangat penting. Aktivitas ini membantu jantung bekerja stabil, meningkatkan kapasitas paru dan membuat otot lebih rileks, sehingga tidur menjadi lebih berkualitas. Banyak lansia tidur terlalu cepat setelah sore hari, padahal tubuh belum siap memasuki fase istirahat. Gerakan sederhana seperti memutar pergelangan kaki, menggerakkan lengan atau mengatur nafas dalam 5 menit sebelum tidur juga memberi efek besar. Tubuh yang bergerak dengan cukup akan lebih siap untuk tidur panjang dan aman semalaman. Tidur adalah aktivitas penting, tetapi untuk lansia, tidur bukan hanya soal istirahat, melainkan soal keselamatan. Ada beberapa langkah sederhana namun sangat berpengaruh untuk mencegah risiko kematian saat tidur. Pertama, hindari tidur terlentang terlalu lama.
Posisi ini membuat saluran napas mudah tertutup, terutama bagi lansia yang mempunyai riwayat mendengkur atau sleep apnea. Tidur miring kiri lebih aman karena membantu aliran darah ke jantung tetap stabil. Gunakan bantal yang sedikit lebih tinggi agar saluran napas tetap terbuka. Pastikan ruangan cukup sejuk, tidak terlalu dingin, dan ada sirkulasi udara. Minumlah air setengah gelas sebelum tidur untuk menjaga sirkulasi darah tetap baik. Lakukan peregangan ringan seperti menarik napas dalam, menggerakkan leher, atau meregangkan kaki agar aliran darah lancar. Periksa tekanan darah secara rutin, terutama jika sering muncul pusing atau rasa berat di dada. Pastikan obat jantung dikonsumsi tepat waktu. Jadwalkan pemeriksaan napas jika lansia sering mendengkur atau terbangun kelelahan. Dengan membentuk kebiasaan kecil yang sehat, risiko tidur yang berbahaya dapat ditekan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk keluarga Anda. Ingat, pencegahan kecil hari ini bisa menjadi keselamatan besar di masa depan. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke keluarga atau grup WA. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.